Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanul kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuko dimulakum nashr al-khabar waqi Madinatul Bekasi halian. Ma'akum Tiffany Hedi Rahmawati, Madinatul Bekasi fi habari minha. Kami awali berita hari ini. Para orang tua siswa tak perlu khawatir untuk tidak bisa menyekolahkan keluarganya, sebab pemerintah kota atau Pemkot Bekasi tahun ini sudah menganggarkan 9 miliar dari APBD untuk biaya pendidikan calon siswa miskin yang bersekolah di swasta. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, UU Saiful Mikdar, lulusan siswa baik SD maupun Madrasah Sanawiyah atau MI tahun ini sebanyak 43.097 siswa. Dan sekolah negeri di Kota Bekasi baru dapat menampung calon siswa sebanyak 12.919 siswa atau sekitar 40% dari jumlah lulusan SD dan MI. UU menjelaskan bahwa saat ini siswa yang bersekolah di sekolah swasta juga mendapat subsidi dari pemerintah pusat senilai 1.090.000 per tahun atau per bulan sekitar 100.000. Kemudian ada dana BOSDA sebesar 25.000 per bulan dan bantuan siswa miskin atau BSM 150.000 per bulan. Berita selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Bekasi tidak menghadiri undangan rapat yang diminta oleh Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Kamis 13 Juli 2023. Alasannya, surat yang ditunjukkan salah alamat. Setelah menerima surat tersebut, Ali Mahyail sebagai Koordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bekasi langsung merapatkan dengan seluruh anggota Bawaslu lainnya. Seperti diketahui, Kamis 13 Juli 2023, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mengundang rapat Bawaslu Kota Bekasi pada pukul 09.30 di ruang paripurna DPRD Kota Bekasi. Dalam surat tertulis perihal rapat kerja Komisi 1 mengenai evaluasi kinerja Bawaslu dalam penegakan aturan pemilu tahun 2024 di Kota Bekasi. Namun, setelah ditunggu-tunggu, rapat dibatalkan karena ketidakhadiran Bawaslu Kota Bekasi. Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Faisal, menyayangkan sikap Bawaslu dan KPU Kota Bekasi yang mangkir dalam rapat evaluasi yang juga dihadiri para camat dan Satpol PP soal penegakan pemilu 2024. Berita selanjutnya dilansir dari detik.com. Manulife Indonesia meresmikan program fasilitas air bersih untuk kedua kalinya di tahun ini. Manulife yang memiliki nilai Share Your Humanity meyakinkan bahwa program ini akan memberikan kemudahan bagi lebih dari 25 keluarga di Desa Rido Gali, Bekasi untuk mendapatkan fasilitas air bersih. Manulife Indonesia juga mengadakan kelas literasi keuangan ibu rumah tangga dan anak-anak, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat untuk anak-anak, serta pemeriksaan gratis. Manulife Indonesia berkomitmen membangun bisnis yang lebih baik. Berita selanjutnya, Budi Ardianto, 45 tahun, warga Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, merasa kecewa karena putrinya gagal masuk SMA Negeri 2 Kota Bekasi lewat penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Tetap bersama kami karena berita selanjutnya sesaat lagi. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha
di bawah sinar matahari. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke Jiwa Muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin Jiwa Muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kembali lagi bersama saya Tiffany Hedi. Berita selanjutnya dilansir oleh Kompas.com. Budi Arianto, 45 tahun, warga Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, merasa kecewa karena putrinya gagal masuk SMA Negeri 2 Kota Bekasi lewat penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Budi mengatakan putrinya tersingkir dari PPDB jalur zonasi meski jarak rumahnya dengan sekolahnya tersebut tidak sampai 1 km. Budi menduga ada kecurangan dalam pendaftaran PPDB jalur zonasi di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Pasalnya, ketika pendaftaran PPDB jalur zonasi akan ditutup,
Jarak antara rumahnya dengan SMA Negeri 2 Kota Bekasi tiba-tiba berubah. Kecurigaan Budi semakin bertambah ketika dirinya meminta klarifikasi kepada pihak SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Ia berharap sistem PPDB jalur zonasi menjadi evakuasi bagi pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Barat untuk menindak tegas oknum yang curang. Kami akhiri berita hari ini dilansir oleh okezone.com. 3 dari 2 orang pekerja galian perusahaan air minum di Kabupaten Bekasi terselang listrik. 1 orang selamat dan mendapatkan perawatan. 2 di antaranya tewas akibat tersetrum. Peristiwa mengenaskan terjadi di Jalan Buyut Haifa, Kampung Pulau Pisang, Kecamatan Karang Bahagia pada Rabu 12 Juli 2023. Diketahui korban yakni berinisial D, 31 tahun, dan D, 27 tahun, yang merupakan warga Cirebon. Sementara itu, 1 pekerja lain, AM, dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Adapun kasus ini, polisi masih di dalam dan akan meminta keterangan 3 saksi di lokasi kejadian dan akan memanggil pihak perusahaan air minum guna kepentingan untuk diminta keterangan. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I'm Tiffany Hadi Rahmawati. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah 9 Kota Bekasi melaksanakan sistem pendidikan ta'adib wa tarbiyah, human capital and good citizen, sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi, serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi.